Persib kedatangan 4 pemain baru. Polemik Sintayong di timnas. Dan berita klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert memberikan penjelasan kapan 6 pemain Persib yang masih tergabung di timnas akan bergabung ke Persib. Untuk 4 pemain yang ada di timnas senior yakni Maklok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto di timnas Indonesia, serta Daisuke Sato yang ada di timnas Filipina, kabarnya akan tiba di Indonesia pada 18 Juni 2022. Sementara untuk Kakang Rudianto dan Ferdiansa masih menjalani TC bersama timnas dan belum akan kembali ke Persib. Tapi untuk Klok, Rahmat, Kambuaya, dan Daisuke, Rene Albert mengatakan meskipun telah tiba di Indonesia 18 Juni, namun kemungkinan Persib belum bisa memainkan mereka di laga terakhir kontra Bayangkara FC. Pasalnya menurut Rene Albert, keempat pemain ini harus adaptasi dengan gaya latihan dan skema Persib. Rene Albert mengatakan keempat pemain ini direncanakan akan bisa membela Persib pada perempat final nanti. Namun pertanyaannya, apakah Persib akan sampai ke perempat final? Lalu kenapa Rene Albert sangat yakin Persib melaju ke perempat final? Nasib Persib akan ditentukan saat lawan Persebaya nanti. Jika kalah maka akan sulit bersaing di grup ini. Namun jika imbang masih ada kesempatan untuk Persib lolos asalkan di laga terakhir kontra Bayangkara FC Persib mampu menang. Para bobotoh mengatakan Rene Albert terlalu gegabah dengan mengistirahatkan 4 pemain timnas. Para bobotoh inginnya jika memang 4 pemain timnas ini telah tiba, langsung dipasang di laga penyisihan grup. Pasalnya melihat komposisi skuad Persib saat ini, bobotoh menilai 4 pemain ini sangat dibutuhkan, apalagi lini tengah Persib yang mulai keropos. Sementara itu hingga Rabu malam 15 Juni 2022, akun atau channel YouTube Persib masih hilang dari YouTube. Rabu pagi channel YouTube Persib dinyatakan hilang dari YouTube. Pihak Persib melalui Teddy Cahyono membenarkan jika channel YouTube Persib ada yang meretas. Kabarnya hacker ini berasal dari Rusia. Lalu apa penyebabnya? Kenapa hacker Rusia sampai meretas channel Persib? Setelah kami selidiki, channel YouTube Persib ada yang meretas. Kami saat ini coba memperbaiki server kami agar tidak mudah dibobol oleh hacker, ujar Teddy Cahyono. Ada beberapa isu yang berkembang penyebab hilangnya channel Persib dari YouTube. Ada yang mengatakan ini buntut aksi para bobotoh Persib karena kesal Persib telah menegur mereka dengan aksi mereka yang memasang flare dan nyanyian rasis di GBLA. Jadi kabarnya ada bobotoh yang kesel nih sama Persib gara-gara ditegur. Tapi itu cuma rumor ya, nggak tahu benar atau enggaknya. Ada pula yang mengatakan ini ulah oknum supporter tim lawan yang tak mau atau tak terima pemain kesayangannya di kartu merah saat menghadapi Persib. Namun ada pula yang mengatakan ini memang sengaja dilakukan Persib agar tak ada yang mengetahui kegiatan dan latihan Persib dan berbagai pendapat lain. Namun pada Kamis pagi channel YouTube Persib telah tampak hadir lagi di YouTube. Dari Timnas Indonesia, Esko PSSI tengah jadi sorotan. Ya, persoalannya adalah statement PSSI yang ingin mengevaluasi kinerja pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Beberapa waktu yang lalu ada kabar jika Sintayong tak akan lagi dipercaya sebagai pelatih Timnas senior. Sin hanya akan latih Timnas U16 dan 20 saja. Namun kini para netizen mempertanyakan keputusan Exco PSSI ini. Pasalnya jika kita lihat prestasi Sin sejauh ini cukup menjanjikan.
Selama 1 tahun menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin mampu membawa timnas Indonesia naik di ranking FIFA dari posisi 177 menjadi 155 FIFA. Shin pun sukses mengantarkan Indonesia untuk pertama kalinya main di Asian Cup setelah 15 tahun tak tampil di kompetisi ini. Permainan timnas pun jauh lebih menjanjikan di tangan Shin. Lalu apa alasan Exco PSSI ingin lengserkan Shin? Banyak pihak pengamat mengatakan jika keputusan Exco PSSI ini keputusan yang aneh dan mengada-ngada. Bukannya perbaiki kinerja sendiri, malah mengurusi orang yang sudah 100% bekerja untuk Indonesia. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang berkepribadian keras. Ia tegas dan tak mau direcoki dalam urusan membina timnas, termasuk soal perekrutan pemain. Jadi istilahnya Shin adalah pelatih yang bukan tipe orang ABS alias asal bapak senang. Inilah yang disinyalir membuat sebagian Exco PSSI tak suka pada Shin. Pasalnya selama ini semua pelatih Indonesia itu disetir oleh PSSI, makanya timnas sulit berprestasi. Seperti contoh, Shin pernah meminta timnas dibuatkan training center. Tentu tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan daya permainan skuad timnas. Namun ternyata keinginan Shin ini dianggap berlebihan oleh sebagian Exco PSSI dan berbagai keputusan Shin yang tak disukai oleh para anggota Exco PSSI. Nah, gimana menurut kalian? Ini aneh kan? Orang yang udah serius kerja untuk sepak bola Indonesia malah dimusuhi. Terus kerja mereka apa selama ini? Udah ada buktinya belum? Sementara itu AFC belum memutuskan negara mana yang akan jadi tuan rumah ASEAN Cup 2023 setelah Cina mengundurkan diri untuk jadi tuan rumah. Pihak Indonesia sendiri kabarnya belum mengambil keputusan apakah mau jadi tuan rumah ASEAN Cup atau tidak. Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, jadwal ASEAN Cup dengan Piala Dunia U20 sangat berdekatan. Ini dikhawatirkan akan mengganggu persiapan dari timnas Indonesia itu sendiri. Memang awalnya Indonesia berniat mengajukan diri jadi tuan rumah ASEAN Cup dengan harapan dengan jadi tuan rumah otomatis timnas akan lolos secara otomatis tanpa kualifikasi. Namun setelah melihat Indonesia yang dipastikan lolos secara kualifikasi, pihak Indonesia pun berpikir ulang untuk jadi tuan rumah ASEAN Cup 2023. Dan berikut 24 negara yang telah lolos ASEAN Cup 2023. Kita beralih ke berita klub Liga 1. Persija Jakarta resmi melepas pemain asingnya Makan Konate. Konate resmi berpisah pada Rabu 15 Juni 2022. Belum ada konfirmasi resmi kemana Konate akan berlabuh. Namun kabar yang beredar, klub Rans Nusantara FC yang paling terdepan untuk dapatkan gelandang asal Mali ini. Hal ini pun diungkapkan CEO Rans Darius Sinathrya. Siapa sih yang gak mau dapatkan Konate? Semua tim juga mau. Tapi kan ada proses dan kebutuhan tim. Tapi ini akan kami bicarakan dengan manajemen. Kemungkinan itu pasti ada, ujar Darius Sinathrya. Dari Persis Solo. Persis Solo nampaknya sudah melengkapi slot asingnya untuk musim depan. Mereka adalah Aaron Evans, Gerard Artigas, Alexis Mesidoro, dan Jamerson Xavier. Hal ini terlihat di postingan Instagram pelatih Persis Solo Jackson F. Tiago yang memposting 4 pemain ini. Dewa United memperkenalkan pemain asing keduanya musim ini. Ia adalah gelandang asal Brazil Lucas Ramos. Gelandang berusia 27 tahun ini musim lalu bermain untuk klub FAEK FC di Liga Siprus. Tampil sebanyak 10 kali dan cetak 3 gol. Ramos diperkenalkan di akun resmi Instagram Dewa United. Sehari berselang, Dewa United pun meresmikan pemain asing ketiganya. Ia adalah Karim Rossi. Pemain timnas Swiss ini diperkenalkan di akun Instagram resmi Dewa United. Dari Persebaya. Pihak Persebaya lega akhirnya pihak Polda Jabar memberikan izin pada para bonek untuk bisa menyaksikan laga Persib versus Persebaya di GBLA.
Diketahui Polda Jabar hanya memberikan izin 15.000 penonton saja yang boleh masuk ke GBLA, dan bonek dikasih jatah 1.500 penonton saja. Diketahui sebelumnya Polda Jabar masih meninjau apakah GBLA boleh dihadiri penonton atau tidak karena akibat pelanggaran di laga sebelumnya. Namun pihak Persib melalui Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar langsung mendatangi Polda Jabar dan memohon agar penonton boleh ke stadion, namun dengan pengawasan yang ketat. Akhirnya Polda Jabar pun mengizinkan. Tuh Boboto, terima kasihlah sama Wak Umuh. Dari Persik Kediri, pelatih Persik Kediri Javier Roca mengomentari kekalahan timnya atas Arema di laga kedua Piala Presiden 2022 Grup D. Menurut Roca, mau sampai kapan liga kita tim yang kalah dan menang bukan ditentukan oleh pemain di lapangan, tapi ditentukan oleh wasit. Ya, gol sematawayang Arema yang dicetak Irsyad Maulana dari titik penalti adalah kontroversi wasit di laga itu. Wasit menilai Irsyad dilanggar di dalam kotak penalti, namun dalam tayangan ulang pelanggaran masih terjadi di luar kotak penalti. Saya tak perlu berkomentar banyak, kalian sudah lihat sendiri, apalagi untuk penonton yang nontonnya di TV. Saya saja lihat pelanggaran itu di luar kotak penalti, tapi wasit memutuskan berbeda. Pertanyaan saya, mau sampai kapan liga kita menang dan kalahnya itu ditentukan bukan oleh pemain, tapi wasit, ujar Javier Roca. Ya udah, gini aja deh, besok-besok jangan pemain yang main di lapangan ya, jangan dua tim yang main di lapangan, tapi wasit aja yang main di lapangan, jadi 22 wasit tuh main semua. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.